manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah atau daerah. Pada sistem pendidikan yang terbaru tidak lagi menerapkan sistem pendidikan sentralisasi, melainkan sistem otonomi daerah atau OTDA yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang tadinya dipusatkan oleh pemerintah, Kelebihan dari sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun kekurangannya pada daerah khusus, euforia yang berlebihan di mana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan, serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena tentunya sangat sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. Indonesia sebagai negara berkembang dengan berbagai kesamaan ciri sosial budaya juga mengikuti sistem sentralisasi yang telah lama dikembangkan pada negara berkembang. Konsekuensinya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi serba seragam, keputusan serba dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya baik pada kehidupan anak ataupun lingkungannya. Posisi dan peran siswa pun cenderung dijadikan sebagai objek agar memiliki peluang untuk mengembangkan kreativitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dan dengan adanya sentralisasi pendidikan, telah melahirkan berbagai fenomena seperti totalitarisme penyelenggaraan pendidikan, keseragaman manajemen, mulai dari aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Kemudian keseragaman pada pola pembudayaan masyarakat, kemudian melemahnya kebudayaan daerah, dan kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Maka dampak sistem pendidikan sentralistik, upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir maupun memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan empati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai sulit untuk diwujudkan. Sedangkan untuk desentralisasi, kegagalan desentralisasi ini biasanya diakibatkan oleh yang pertama masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, kemudian kurang jelasnya pembatas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, kemudian kemampuan keuangan dari daerah yang terbatas, kemudian sumber daya manusia yang belum memadai, kapasitas manajemen daerah yang juga belum memadai, kemudian restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang, kemudian pemerintah pusat secara psikologis kurang kapasitasnya. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, pelaksanaan desentralisasi yang tidak matang juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya meningkatkan kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah, antar sekolah, antar individu warga masyarakat, kemudian juga permasalahan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat atau orang tua yang menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreativitas tenaga pendidik di sekolah untuk melakukan pembaruan. Kemudian persoalan yang ketiga, biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran dialokasikan untuk menutup biaya administrasi dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah. Yang keempat, kebijakan pemerintah daerah yang tidak memprioritaskan pendidikan secara kumulatif berpotensi akan menurunkan kualitas pendidikan. Kemudian penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahami sepenuhnya permasalahan dan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan. Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam dikarenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda akan mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial. Dan yang terakhir, terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah. Nah, untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang tadi saya sebutkan, desentralisasi pendidikan dalam pelaksanaannya harus bersikap hati-hati
ketetapan strategi yang ditempuh sangat menentukan tingkat efektivitas implementasi desentralisasi. Untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan buruk, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya jaminan dan keyakinan bahwa pendidikan akan tetap berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua, masa transisi benar-benar digunakan untuk menyiapkan berbagai hal yang dilakukan secara manual yang dijadwalkan setepat mungkin. Kemudian adanya komitmen dari pemerintah daerah terhadap pendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan, dalam hal pendanaan. Kemudian yang keempat, adanya kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang tepat yang telah dipersiapkan dengan matang oleh daerah. Yang kelima, adanya pemahaman pemerintah daerah maupun DPRD terhadap keunikan dan keragaman sistem pengelolaan pendidikan, di mana sistem pengelolaan pendidikan tidak sama dengan pengelolaan pendidikan dengan daerah lainnya. Kemudian adanya kesadaran dari semua pihak seperti pemerintah, DPRD, dan masyarakat bahwa pengelolaan tenaga kependidikan di sekolah, terutama guru, tidak sama dengan pengelolaan aparat birokrat lainnya. Dan yang terakhir, adanya kesiapan psikologis dari pemerintah pusat, dari provinsi untuk melepas kewenangannya pada pemerintah kabupaten atau kota. Selain dampak negatif yang tadi saya sebutkan, tentu saja desentralisasi pendidikan juga membuktikan keberhasilan. Keberhasilannya berupa bahwa desentralisasi pendidikan ini mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan. Kemudian yang kedua, mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga, desentralisasi pendidikan mampu menyelenggarakan pendidikan dengan memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas belajar siswa. Demikian mengenai demokrasi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya pada kita semuanya masalah demokrasi pendidikan. Selanjutnya saya akan menuju ke Pak Nur Idam. Ada Nur Idam? Ada Nur Idam? Ya, Pak. Ada Nur Idam? Ya, Pak. Sekarang saya ingin tahu tanggapan Nur Idam. Mengapa sih kok diperlukan demokrasi pendidikan? Kalau pendapat itu gimana? Pendapat saya tentang demokrasi pendidikan. Ada demokrasi pendidikan. Silakan. Kalau pendapat saya sendiri, Pak, untuk demokrasi pendidikan itu yaitu perlu, Pak, karena dalam demokrasi ini guru-guru juga bebas berpendapat itu tentang metode apa yang diajarkan kepada murid-muridnya, dan juga guru bisa membuat persatuan seperti PGRI. Itu kan bukankah suatu kayak kebebasan gitu. PGRI yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Seperti itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi demokrasi itu diperlukan karena undang-undang dari yang lain bagaimana untuk meningkatkan pendidikan. Selanjutnya menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Pak Dwi Widodo. Ada Dwi Widodo? Ada Dwi Widodo? Iya, Pak. Coba saudara masalah prinsip demokrasi dalam pendidikan. Baik, Pak. Mengenai prinsip-prinsip pendidikan, menurut saya prinsip-prinsip pendidikan di sini menyangkut hak asasi setiap warga, Pak, yang berhak mendapatkan pendidikan. Demokrasi pendidikan dalam arti kata setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan keinginannya, Pak, dan tidak perlu dipaksa atau
atau diperintahkan, tetapi murni dari diri si peserta didik ini Pak dalam demokrasi pendidikan. Jadi memang dalam dunia pendidikan dibebaskan untuk memilih minatnya masing-masing Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya saya tanya ke apa ini? Ibu Ratu Lala. Ibu Ratu ada Ibu Ratu? Ibu Ratu Ada Pak. Ya, Ada, oke. Pak. Coba tolong pendapat Ibu tentang beberapa butir penting yang harus diketahui dalam demokrasi pendidikan. Butir. Ya, ada di buku, ada itu. Ayo. Adanya prinsip-prinsip Pak. Butir-butir. Iya, Oh, penting yang harus diketahui. Apa? oke. Di sini ada 3 butir yang harus diketahui dalam demokrasi pendidikan. Yang pertama adalah keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga dengan cara pembuktian, kesetiaan, dan konsistensi pada sistem politik yang ada, misal demokrasi Pancasila. Nah, maksudnya di sini adalah dengan adanya demokrasi dalam berpendidikan, itu setiap daerah itu memang berhak mendapatkan pendidikan, Pak. Misal di Papua, itu tidak hanya berfokus pada di ibu kota, misalnya DKI Jakarta atau kota-kota besar, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya ilmu pengetahuan itu bisa terdistribusikan dan tersalurkan sampai ke daerah-daerah, sehingga terciptanya masyarakat yang dinamis, kemudian demokrasi dalam pendidikan juga teraplikasi dalam baik melalui tadi itu kesempatan belajar bagi seluruh warga Indonesia. Nah, yang kedua adalah dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang saya ketahui adalah Indonesia merupakan negara demokrasi. Kenapa? Kita bisa lihat segala sesuatu. Walaupun sekarang sepertinya agak otoriter pemerintah, namun dari segi pendidikan dan penyampaian pendapat gitu, kita masih berasaskan demokrasi. Buktinya kita bisa mengungkapkan seluruh pendapat kita di media sosial dan lain sebagainya, tentu memakai etika yang ada, baik dalam politik maupun pendidikan. Nah, yang ketiga adalah memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional. Cita-cita nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Itu mungkin beberapa poin butir-butir dalam demokrasi pendidikan yang harus diketahui. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang saya menuju ke Pak Samsudin. Pak Samsudin ada? Pak Samsudin ada? Ada Pak. Ada, oke. Tolong Pak Samsudin jelaskan masalah pendapat saudara, yaitu mengenai demokrasi pendidikan berorientasi pada cita-cita dan nilai demokrasi. Jelaskan kalau perhatikan prinsip-prinsip apa kira-kira? Mana Pak Samsudin? Prinsip-prinsip ya, memperhatikan apa itu prinsip-prinsip apa. Jadi nilai demokrasi berarti selalu memperhatikan Iya, baik Pak. Terima kasih waktunya. Iya, halo. ya. Silakan. Halo. Ya, silakan. Iya. Berbicara tentang demokrasi pendidikan, ini menurut saya Ayo. Mana?
Samsudin. Sinyalnya Hilang. Pak mungkin next. Iya, kok hilang? Ini hilang, udah nggak ada di ini. Oke, kalau begitu Ya Pak. kita menuju ke Pak Jajang Sutardi. Halo Pak Jajang Sutardi, ada? Pak Jajang ada, Pak Jajang? Iya Pak, iya Pak, Oke, iya. pengembangan demokrasi Halo. pendidikan berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi. Berarti selalu Iya. Halo, tes 1. Nggak jelas Pak, ulangi Pak. pengembangan demokrasi pendidikan berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi yang selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip apa aja. Prinsip demokrasi pendidikan Pak. Ya, Oke, menurut pendapat saya, prinsip pendidikan demokrasi itu adalah kebebasan bagi semua warga negara Indonesia untuk merasakan pendidikan secara bebas tanpa membedakan ras, suku, dan bangsa dan religi. Ini adalah berkaitan dengan kebijakan sentralisasi pemerintah dan desentralisasi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama asas desentralisasi, yaitu adalah semua kebijakan pendidikan itu terorganisasi ke kebijakan pusat, sehingga daerah yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidang pendidikan ini terabaikan begitu saja karena adanya kebijakan sentralisasi dari pusat, terutama dalam bidang anggaran pendidikan dan kompensasi guru yang memang tidak memadai. Masih banyak di daerah-daerah kompensasi atau reward guru ini jauh di atas rata-rata, sehingga secara tidak langsung ini menimbulkan konflik yang sangat luas akibat tidak adanya pemerataan demokrasi secara meluas. Mungkin itu saja Pak pendapat saya. ya. Oke. Terima kasih. Iya Pak. Oke, kalau gitu saya menuju Dewi Suryanti udah. Udah Dewi. Iya, presentasi Pak. Udah. Anu ini aja. Gantian. Pak Faisal Ramadhani. Pak Faisal ada. Coba jaga sikap prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan dalam pandangan Islam apa? Hmm. Ya. Ada, udah itu aja. Oke deh. Oke, ini Bapak jelaskan masalah demokrasi pendidikan ya. Jadi demokrasi pendidikan itu memang diperlukan, terutama di dalam pembuatan aturan atau kebijakan pendidikan itu pasti ada demokrasinya. Seperti dimulai dari usulan dari masyarakat, usulan dari perguruan tinggi, usulan dari apa, gitu. Contohnya waktu
ini kebijakan tiap tahun itu loh yang selalu berubah-ubah itu, yaitu muaranya juga dari bawah itu, dari perguruan tinggi, dari apa itu tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya, ya. Gitu. Dan di dalam lingkungan sekolah sendiri itu juga sangat diperlukan demokrasi pendidikan. Misalnya kepala sekolah otoriter di dalam apa itu bawahannya, ya. Misalnya gini, pada waktu rapat staf di sekolahan, jadi kepala sekolah jangan sampai apa itu menyekat saran-saran dari bawahan, biarpun bawahan itu mungkin kurang mengetahui hal-hal yang tujuan rapat itu misalnya. Jadi tolong sebagai pimpinan sekolah, sebagai rapat itu harus menghargai saran-saran dari bawahan, terutama pertama jangan selalu menyetop artinya pertanyaan dari bawahan atau mungkin saran bawahan itu. Jangan selalu pimpinan sekolah itu ngomong, kamu tuh saranmu jelek apa dan sebagainya, nggak boleh, ya. Itu jelek atau bagus sebagai pimpinan itu harus menghargai semua. Misalnya ada bawahan yang kebijakan saran-saran itu misalnya tidak sesuai kebijakan, ya pimpinan ngomong, ya setelah selesai itu terima kasih atas saran-sarannya, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam pembuatan kebijakan, begitu, ya. Tapi tolong jangan memotong pertanyaan atau apa dari bawahan, ya. Sebagai pimpinan itu harus menghargai, setelah selesai baru dijawab. Baik atau jelek, tolong itu sebagai pimpinan harus menginput semua, menghargai semua itu. Bahkan yang jelek pun tadi apa? Pertanyaan. Oh iya, gampang. Ini makanya ini saya jelaskan ini biar agak nunggu waktu. Ini ada juga di Bapak ada malah 3-4 menit. Ya. Oke, jadi itulah ya. Jadi seorang kepala sekolah harus menghargai bawahan di dalam apalagi forum-forum rapat dan sebagainya. Oke, kalau begitu, kalau memang tinggal sedikit, sekarang kita break dulu. Saya kasih waktu 10 menit. Gimana Pak Suwardi? Cukup Iya, 10 Pak. menit? Iya, setuju, Pak. Ya, 10 menit ya. Silakan mau sembahyang, mau makan, atau mau apa, ngopi-ngopi. Silakan. Waktu 10 menit, nanti kita bergabung kembali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahu Bapak kira-kira gimana gitu. Ya, oke Pak. Tolong nanti teman-teman diinformasikan karena Ya. itu juga ada penilaiannya. Baik. Dan itu ya. Oke Pak. Ya. Ada tanya? Ada yang mau Ada tanya pertanyaan? kawan-kawan, silakan. Silakan. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung ke diskusi. Itu kita ke Muhammad Rifki. Muhammad Rifki Ya. belum ya? Belum. Ya, belum, Pak. Nah, belum Muhammad Rifki. Tolong pendapat saudara sebagai kepala sekolah, perlu nggak kita ada prinsip demokrasi kepada guru-guru, kepada murid, apa dan sebagainya, terutama pada guru-guru, dan meliputi apa ada. Coba pendapat. Oke. Perlukah demokrasi di sekolah antara pengajar atau pendidik dengan peserta didik? Ya, memang di dalam proses pembelajaran untuk mendapatkan sebuah tujuan pembelajaran yang efektif dan peserta didik bisa mendapatkan semua apa yang memang disampaikan oleh pendidik. Memang di sana harus terjadi yang namanya demokrasi. Demokrasi di mana ada diskusi antara pendidik dan juga dengan peserta didik bagaimana berkomunikasi untuk mendapatkan sebuah metode ataupun proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga bukan hanya menurut si pendidik itu sendiri, tetapi juga peserta didik bisa menyampaikan aspirasinya kepada pendidik, sehingga mereka bisa terakui eksistensinya, dan mereka pun akan menjadi lebih semangat lagi untuk terus belajar. Oleh karena itu, demokrasi dalam proses pembelajaran antara pendidik dan juga peserta didik memang sangat diperlukan. Demikian. Oke. Sekarang saya ke ibu-ibunya sedikit ya, cuma ya. Ibu Ratu sudah tadi, belum? Ratu Lala. Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Ya sudah, janganlah yang lainnya aja. Kalau begitu ke Bu Maya, Bu Maya. apa? Bu Maya. Kok sini nggak ada tante Bu Maya. Bu Jalia, Bu Jalia. Saya Pak. Bu Jalia Mentari. Coba minta tanggapan Ibu Jalia. Sebagai kepala sekolah, perlu nggak adanya demokrasi kepada guru-guru? Terutama dalam segi karier, dalam segi jabatan, dalam segi apa itu? Silakan, pendapat Ibu gimana? Sebagai kepala sekolah perlu atau tidak demokrasi terhadap guru ya Pak ya? Ya. Saya pikir diperlukan Pak, karena demokrasi antar guru ini untuk guru ini ketika misalnya pembagian tugas ataupun ketika ada kendala di sana pembagian tugas mengajar atau misalnya pembina ekstrakurikuler itu diperlukan adanya komunikasi yang baik di sana. Jangan sampai ketika pembagian tugas tersebut terhalang oleh sesuatu. Kalau misalnya di sana pembagian tupoksi itu tidak merata, akan terjadi
ketidakseimbangan, adanya kecemburuan sosial ataupun ketimpangan antar guru. Jadi di sana juga perlu adanya ruang komunikasi, ruang saran, dan ketika ada sesuatu yang mengganjal atau yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik, itu akan ada komunikasi antara kepala sekolah dengan guru. Jadi ketika guru tidak bisa melaksanakan dengan baiknya, guru tersebut memberikan alasan yang masuk akal, dan ketika itu tidak bisa masuk logika, kepala sekolah bisa menerimanya. Jadi demokrasi di sini sangat diperlukan ketika semua elemen-elemen di sekolah ada hambatan ataupun ada masukan-masukan di sana. Jadi ada pemerataan ketika ada pembagian tugas. Begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Sahrul Shah, ada Pak Sahrul Shah? Ada Pak, ada. Nah, Sahrul Shah ada ya. Oke, tolong ada tanggapan Pak Sahrul Shah. Kalau masalah karier, masalah pangkat dosen apa dosen, perlu nggak itu demokrasi? Kira-kira Bapak perlu Pak. Ya, kenapa? Coba. Ya, baik. Mengenai pangkatan pun baik pangkat guru maupun pangkat dosen, saya rasa diperlukan juga demokrasi, karena hal tersebut sinyalnya nih. Sinyalnya agak terganggu ya. Taruh. Mana? ya bagi guru hal itu diperlukan karena memang untuk jenjang jabatan. Jadi ketika si guru memerlukan suatu peningkatan, maka sebaiknya ada unsur demokrasi dari pimpinan, Pak. Karena tidak semuanya, terkadang pada saat penilaian tidak semuanya mendapatkan nilai yang sempurna, maka dibutuhkan kepemimpinan yang demokrasi dari kepala sekolah untuk menilai mana yang bisa dianggap sesuatu yang bisa dinilai dengan baik, mana yang tidak. Makanya itu sangat perlu sekali, baik bagi dosen maupun bagi guru. Begitu mungkin, Pak. Ya, oke. Ini Bapak jelaskan sedikit masalah karier seseorang. Ya, terutama yang ada kaitan dengan kepangkatan atau golongan ya. Sebagai kepala sekolah, itu mestinya sudah melihat apakah si A, si B dan sebagainya sudah waktunya naik golongan. Jadi sebaiknya bagian kepegawaian itu dipanggil, tolong si Ali sudah, nah waktunya udah belum dan sebagainya. Terus bagaimana track recordnya dan sebagainya begitu. Jadi sebaiknya istilahnya otomatis lah kalau kepangkatan dosen itu. Tapi kalau masalah karier seseorang itu apakah perlu demokrasi? Ya, kira-kira coba saya ingin tahu Ibu Ratu Lala udah belum tadi? Ratu Lala. Sudah Pak, sudah Pak.
Udah, Pak. Udah. Gitu. Pak Pak Idam belum Pak. Idam. Oh, Pak Idam. Ya, deh, Pak Idam belum, Pak. Pak Idam, kita minta tanggapan. Masalah karier pegawai, apakah perlu demokrasi? Masalah mutasi juga, apakah perlu demokrasi? Itu Pak saya pengen tahu. Karena ini ada sebagai kita sekolah lah. Begitu. Iya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Pak, perihal demokrasi ini Pak, sebetulnya memang kita ini kan hidup di alam demokrasi yang sangat lumrah saat ini Pak ya. Tapi kita semua belum bisa menafsirkan demokrasi seperti apa yang saat ini sedang kita rasakan dan yang sedang diterapkan oleh pemimpin atau penguasa gitu kan Pak ya. Saat ini kan demokrasi berjalan menuju post demokrasi Pak ya. Post demokrasi atau bahkan ada beberapa tipikal organisasi atau negara yang menjalankan pseudo demokrasi gitu, atau demokrasi pura-pura gitu kan. Artinya dia menjalankan demokrasi tapi dengan segala macam tekanannya gitu, atau dengan segala macam penyempitan dari arti demokrasi itu sendiri Pak gitu. Nah jadi ini sangat penting kita rasakan bahwasannya tidak ada yang tidak demokrasi gitu, apalagi di sekolah gitu kan. Juga marah kalau dia dibilang Anda nggak demokrasi. Oh saya sangat demokrasi. Semua orang mengklaim sekarang demokrasi gitu Pak. Tapi kita nggak tahu nih demokrasi tapi dibatasi misalnya dengan tapi kamu nggak boleh kayak gini ya, tapi kamu jangan kayak gini ya, tapi demokrasi ada SOP-nya tapi kayak gini segala macam gitu kan. Artinya kan mengikat kita pada satu aturan tertentu yang sebenarnya itu menuju pada post demokrasi gitu Pak. Misalnya kita demokrasi tapi kita vokal di dalam forum, di dalam rapat, kita ditandai, kita di blacklist gitu kan. Wah ini misalnya kita berusaha buat idealis gitu kan ya, dengan apa yang kita wah nggak bisa, Anda terlalu berlawanan arah dan sebagainya. Nah itu kan artinya kita menuju pada post demokrasi. Itu aja sih Pak mungkin. Jadi pentingnya bagi kepala sekolah itu ya kita memahami betul dari materi yang disampaikan oleh Pak ini mengenai arti dari demokrasi pendidikan itu gitu. Jangan sampai pendidikan diterapkan dan disalahartikan menjadi post demokrasi atau pseudo demokrasi. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Idam. Jadi gini, sebagai seorang pimpinan, jika akan mengambil suatu kebijakan, itu ada yang perlu demokrasi, ada yang tidak. Wah ini hati-hati kalau kepala sekolah ini terutama. Kalau misalnya yang kenapa tidak dikonfirmasikan, kenapa tidak demokrasi? Contoh misalnya rencana mutasi. Mutasi itu sangat rahasia. Itu nggak boleh demokrasi, nggak boleh. Kamu rencana ini nggak boleh. Itu belum apa-apa sudah kemana-mana itu nanti kabarnya. Ya itu contoh ya mutasi itu ya. Tapi kalau golongan pangkat itu sudah 4 tahun sekali, oke. Masalah kalau saudara nggak dinaikkan golongan, Anda bisa protes, bisa ngomong, bisa ke SDM-nya, bisa Pak, sekarang sudah waktunya saya naik pangkat kok belum naik, ya itu boleh, itu hak saudara, ya. Tapi kalau masalah mutasi tadi itu sangat rahasia. Bahkan kalau namanya mutasi itu bikin usulan mutasi mau apa itu kalau bisa diketik sendiri oleh kepala sekolah, oleh pimpinan. Jangan diserahkan kepada staf. Nanti kasih staf kan tahu baca. Akhirnya apa? Belum apa-apa sudah kemana-mana itu. Apalagi diserahkan, tolong Ali fotokopi, hati-hati ya. Biarpun itu tugas fotokopi, itu kita nanti kalau perlu itu fotokopi oleh kepala sekolah sendiri, dibawa fotokopi sendiri. Di situ di ruangan kan ada fotokopi sendiri, jangan dibutuhkan kepada itu tadi, kepada staf fotokopi atau juru fotokopi nggak boleh. Nanti dibaca nanti. Belum apa-apa sudah kemana-mana dan sebagainya, akhirnya iya kalau enggak gitu. Dan juga masalah mutasi itu
antara bawahan dengan pimpinan harus baik. Maka sebagai seorang bawahan, apapun kebijakan pimpinan, ya, istilahnya apapun arus pimpinan di atas, Anda nggak boleh menentang arus sebagai bawahan, ya, ini saya kasih tahu. Tidak boleh menentang arus. Ikutin arus atau minggir, ya. Maksudnya minggir itu saudara nggak usah macam-macam, tapi minggir kerja dengan baik, berangkat pagi, pulang siang, apa saja kerjanya dengan rutin. Itu jadi nggak usah ngomong-ngomong. Tapi kalau ada minggir tadi ngomong, bos begitu sebenarnya jelek banget, wah itu udah ketahuan itu. Ada ngomong dengan teman saudara, biarpun akrab, tapi itu pasti akan langsung ketahuan oleh pimpinan. Karena telinga pimpinan itu banyak sekali, dan teman sahabat seakrab pun itu jangan dibocorkan masalah itu, karena dia juga pengen seperti Anda, ya, harus biarpun benci sama pimpinan istilahnya, udah diem aja lah, yang penting kerja dengan baik apa nanti. Itu atau triknya, ya. Jadi kita jangan menentang arus. Kalau menentang arus kita bisa tenggelam, bisa nanti akhirnya nggak dipakai. Tapi kalau saudara minggir tadi, kalau arusnya sudah tenang, Anda bisa ke tengah lagi, Anda masih kepake. Asalkan waktu minggir itu saudara nggak usah ngomong macam-macam karena pimpinan. Biarpun kepada teman seakrab apapun itu nggak boleh, ya. Itu rahasia begitu, karena itu sebagai mata pimpinan juga, mata telinga pimpinan. Makanya hati-hati, seakrab apapun dengan teman, tolong rahasia. Kalau Anda menjelekkan pimpinan itu jangan sampai ke teman yang akrab sekalipun, ya. Itu. Nah, sebagai pimpinan kepala sekolah tidak boleh terlalu akrab kepada bawahan, kecuali masalah dinas, ya. Itu. Jadi nggak boleh terlalu akrab. Jadi masalahnya apa? Misalnya si Siti diajak ke sana, diajak sama kepala sekolah atau apa, nyanyi-nyanyi atau apa dan sebagainya, atau makan apa, itu nggak boleh, ya, karena pasti ada orang yang iri, ya, orang iri dan sebagainya. Maka sebagai seorang pimpinan itu tolong hati-hati. Jadi nggak sembarangan terbuka kepada bawahan. Makanya bawahan jangan terlalu akrab sekali kepada bawahan. Itu pimpinan jangan terlalu akrab pada bawahan. Kalau terlalu akrab nanti gunjang-ganjing dari sana kemari, ini diajak terus makan apa, karaoke apa, itu bahaya itu, ya. Nanti bisa ketahuan istrinya, bisa apa, bisa berapi itu nanti akhirnya, ya. Kecuali masalah kedinasan, kalau bisa jangan berdua, oke 3 atau 4 orang, biar ada saksinya. Jadi jangan cewek-cewek mulu, mungkin ada laki, ada apa, biar itu. Misalnya diajak makan, diajak apa. Itu sebagai seorang pimpinan begitu, ya. Jadi memang kita harus akrab, tapi dalam kedinasan. Tapi jangan sampai dua kedinasan itu terlalu akrab. Itu nanti bahaya, ya. Itu nanti bisa kemana-mana itu. Iya, Kurniawan belum bicara. Mungkin ada pertanyaan ini dari teman-teman, mungkin yang calon-calon kepala sekolah itu. Silakan. Bu Rahma belum ditanya, Pak, katanya, Pak. Ya, coba Bu Rahma, coba silakan. Tanya, silakan tanya. Ayo. Ayo. Waduh. Ayo. Gak usah malu-malu, Anda sebentar lagi MPD loh. Iya, betul, Bu Rahma, semangat. Harus berani Ada pertanyaan, ngomong. Bu Rahma, katanya, Pak. Harus berani ngomong apa yang kan banyak topik Baik, yang ditanyakan. Ya, baik, silakan. baik. Jadi gini, Pak, di sekolah saya itu kan apa namanya, kepala sekolahnya itu bukan dari pendidikan ya, Pak, ya. Jadi dia itu satunya teknik. Nah, apakah jadi dia itu selalu mungkin pikiran lapangan kali ya, Pak, ya. Jadi apa-apa tuh harus laporan segala macam, dan dia juga tidak meminta pendapat kita, Pak. Jadi langsung aja ini yang mana, ininya mana gitu, Pak. Itu
menurut Bapak bagaimana ya Pak harus disikapinya gitu Pak? Kalau punya atasan seperti itu Pak, otoriter begitu Pak, maksud saya. Jadi gini, masalah-masalah itu tadi dalam forum rapat itu harus dibahas dulu forum rapat, misalnya sekolah akan bidangkan kemana dan sebagainya, itu dibahas rapat staf lah istilahnya, guru-guru dan sebagainya. Coba guru-guru tolong berikan masukan, kira-kira kita bicara begini-gini, bagaimana pendapat saudara, bagaimana dan sebagainya. Jadi semua dihargai gitu. Tapi ingat, masalah keputusan itu ada di pihak pimpinan. Tolong misalnya Anda punya usul nggak dipakai, ya tolong jangan bundel, itu bawahan ya begitu. Ya. Iya Pak. Makanya Anda kalau bisa jadi pimpinan di kepala sekolah gitu, biar punya power. Gitu. Ya, sepanjang kita masih bawahan harus ini apa kita ikutin. Ya. Iya Pak. Makanya kalau Anda sekarang kepingin menjadi karier saudara baik, tolong saudara itu harus baik-baik dengan pimpinan. Ya. Karena gini, Iya, Pak. misalnya ada mutasi. Misalnya di lembaga A dan sebagainya itu perlu 6 saudara. Pasti tanya kepada pimpinan saudara, pasti tanya. Itu si Pak Idam gimana sih, gimana track recordnya, gimana sebagainya. Tapi kalau saudara nggak baik dengan pimpinan, itu jangan, dia sering bolos, sering apa dan sebagainya begitu. Tapi kalau ada baik-baik dengan pimpinan akan mendukung. Setiap mutasi itu pasti akan disurvei dulu atasannya gimana kira-kira. Apa itu? Track recordnya, bawahnya baik enggak dan sebagainya, terus setuju enggak dan sebagainya begitu. Jadi mutasi itu bukan asal mutasi aja, pasti dia itu pasti sudah tanya kepada atasannya. Maka tolong Anda punya atasan harus baik-baik ya, jangan sampai kurang baik. Seperti kalau ada arus, Anda nggak usah menentang arus, arus aja lah. Atau Anda minggir. Yang baik apa dan sebagainya. Setelah arusnya tenang, harus sekarang Anda baru ke tengah. Jadi masih selamat. Tapi kalau waktu di pinggir tadi Anda masuk macam-macam, ngomong macam-macam kepada staf, karena dengan apa itu teman yang sangat akrab, hati-hati. Teman sangat akrab pun pasti dia itu akan bocor ke pimpinan. Itu sering gitu. Gitu ya. Tolong hadapi masalah itu. Kita ya penting saudara harus baik-baik dengan pimpinan itu. Dengan apapun di mana yaitu harus baik, karena masalah mutasi, masalah apa itu pasti orang lain itu pasti tanya ke pimpinannya gimana. Baik nggak rekreasi A untuk jadi ini klon apa dana jabatan itu pasti tanya itu dulu ya, itu kira-kira. Makanya baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, apapun kebijakan pimpinan kita hargai lah, kita nggak usah kita nggak setuju ya diem aja, udah nggak usah selalu wah Pak kebijakan itu ini Pak nggak benar apa, jangan. Pimpinan itu jangan digurui. Iya. Jadi pimpinan itu nggak boleh digurui, ya. Saran boleh, tapi ada juga loh yang pimpinan bisa disuruh staf. Ayo apa itu kira-kira? Ayo. Ketua kelas. Ayo, stafin. Ada nggak? Udah tahu belum? Staf bisa nyuruh pimpinan. Ayo apa itu? Kasus apa? Bisa Pak, suruh tanda tangan. Jadi gini, misalnya ada tadi konsep mutasi, konsep apa dan sebagainya. Pak, ini tugas apa? Udah saya ketik apa? Tolong ditandatangani itu. Jadi kan itu kan perintah bawahan. Tolong ini ditandatangani begitu. Bisa aja pimpinan diperintah oleh bawahan. Tapi dalam untuk pekerjaan gitu. Jadi jangan asalnya misalnya ada ini kotornya pimpinan untuk apa ya, saya ngomong hancur bukan hancur. Ada lain lagi yang ditanyakan, silakan, ini kita diskusi. Oh iya Pak, ada Pak. Apa? Ini mengenai saya Dian Pak, Dian Kurniawan. Oh Dian Kurniawan ya. Ya, oke. Ya Pak, mengenai pimpinan nih Pak, soalnya saya punya
pimpinan yang tidak mau dikasih saran gitu Pak. Dan juga ya semaunya gitu Pak, istilahnya tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ada kita jalani gitu Pak sebelumnya. Jadi di posisi saya kadang ya mungkin benar kata Bapak, itu sesama bawahan tidak boleh saling curhat tentang keburukan atau kejelekan bos atau gimana gitu pimpinan. Tapi satu sisi kita unek gitu Pak, atau dongkol gitu Pak dalam hati gitu. Jadi ya benar-benar sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan atau gimana ini Pak? Jadi Menyikapinya gini, Pak. Bagaimana supaya dia saudara tidak dongkol, ya, tidak ini. Serahkan aja yang di atas, ya. Seperti Ya, Pak. permasalahan rumah, anak, permasalahan apa dan sebagainya. Kalau memang anak itu nggak bisa di ini, udah, Anda nggak usah mikir-mikir nanti kasihan saudara sakit, ya. Serahkan aja di atas, ya Allah, saya sudah memberikan apa itu anak gini-gini dan sebagainya, tapi tolong ya Allah berikan apa itu jalan yang baik, tuntunan yang baik, itu aja. Jadi Anda nggak usah mikirin macam-macam, ya. Jadi nggak usah terlalu mikirin yang enggak gitu. Ya. Seperti ini yang bisa menjadi stres, hati-hati ya. Ini masalah rumah tangga. Terutama pihak istri atau suami itu harus biasa kata. Jangan sampai istri itu ngoceh-ngoceh suami. Misalnya itu kalau di komplek ya, mohon maaf ya kalau saudara hidup di komplek. Misalnya di seberang jalan sana agak jauh, Pak, itu staf Bapak sudah beli motor, masa Bapak masih naik bus saja? Gitu. Itu juga saran yang kurang baik istri begitu. Ya. Dan sehingga suami kalau terkena, wah itu bagaimana ya, saya bisa beli motor ya, bisa ngopi apa, artinya begitu. Ya. Jadi tolong jangan diojo-ojoi sebagai seorang istri dan ngojo-ngojoi suaminya supaya berbuat yang enggak gitu. Kita syukuri aja lah. Apalagi kita sebagai seorang guru, tujuan kita ibadah, pengabdian, berapapun yang kita dapat kita syukuri. Udah itu aja. Sengaja. Cuma Bapak pesan, Anda 5 tahun sebelum pensiun tolong saudara siapkan apa kegiatan saudara waktu pensiun itu. Ya, harus. Kalau sebaiknya karena saudara guru, sebaiknya bikin lembaga pendidikan, ngajar apa dan sebagainya. Tapi tolong jangan jadi pedagang ya, kalau guru ya. Bisa bangkrut itu. Banyak pengalaman Bapak itu teman-teman Bapak. Kalau guru mau dagang itu bangkrut. Kenapa? Nurani guru itu beda dengan nurani pedagang. Nurani guru itu kasihan apa dan sebagainya. Gitu. Udah, mau pinjam diutangin aja. Akhirnya Anda sendiri yang kena. Itu contoh-contoh. Ya, lebih baik Anda bikin lembaga, bikin apa itu bimbel kayak apa, dan mulai sekarang harus kita tahu. Sekarang sudah harus mulai ngajar di S1 atau D3, sekarang sudah harus mulai. Biarpun belum lulus, ngomong aja. Ini kalau ini harus ada ijazah, harus sebentar lagi saya mau ujian gitu aja, ngomong kubilan aja begitu. Ya, sebentar lagi saya juga sudah ujian nanti MPD saya keluar, itu aja. Ya, nibung dikit kan nggak masalah, itu demi kebaikan saudara. Itu kira-kira. Jadi hal-hal yang trik-trik itu yang perlu ini, tolong mulai sekarang saudara harus belajar ngajar di luar S1 D3 ya, karena dalam ngajar itu nanti sekolahan itu suruh ngurusin nomor induk dosen, kedua suruh ngurusin kepangkatan dosen, ketiga suruh ngurusin masalah tulisan-tulisan saudara nanti, dan yang keempat, biasanya Kopertis itu setiap tahun menerima dosen baru. Ada kesempatan. Ya, nanti dari sekolah itu yang mengajukan. Sekolah Anda ngajar ini. Yang ngajar pokoknya nggak usah lihat itu akreditasi B, C, atau A, yang penting Anda ngajar aja. Ya, kan Anda sekarang udah di sekolahan, udah SMP, SMK. Itu udah cukup lah. Gitu. Tapi kalau saudara sudah merasa puas menjadi guru SD, SMP atau SMK, SMA, ya silakan. Karena Bapak
memberikan saran supaya nasib saudara itu akan lebih baik, itu kira-kira begitu ya. Itu kira-kira supaya jangan sampai nanti pensiun nggak ada kegiatan apa dan sebagainya, harus siapkan dulu sebelum pensiun itu, ngajar-ngajar di mana apa dan sebagainya, atau bikin lembaga apa itu sama itu kira-kira supaya Anda begitu pensiun siap itu. Jadi nggak ini, karena Bapak punya teman di PU dulu eselon 2, dia nggak siap pensiun padahal duit banyak, anak cuma 1, pensiun setahun langsung meninggal, dia stroke meninggal, itu kasihan. Padahal duit banyak tapi nggak siap dia pensiun. Karena apa? Dia power syndrome, dia itu senangannya dilayani apa dan sebagainya, perintah-perintah begitu pensiun nggak ada yang diperintah, nggak ada yang melayani, akhirnya bingung sendiri dia, itu kira-kira ya. Jadi itulah kira-kira bekal, tapi yang penting Anda sebentar lagi MPT, tolong Anda harus berani tampil, berani ngomong, berani diskusi, itu jangan malu-malu, dimanapun Anda berada harus punya kontribusi ya. Jangan sampai diam, nggak usah malu-malu. Anda sudah digembleng di S2 Unindra, harus bisa ngomong. Apalagi di masyarakat nanti, masyarakat tahu bahwa saudara kan sudah MPT, anggap aja saudara itu paling pintar. Makanya orang pasti menuju ke saudara, soalnya tolong ibu ini atau pak ini, dia udah MPT, udah pasca, itu paling begitu. Makanya harus siap. Di masyarakat nanti lah yang banyak banyak masalah nanti, Anda harus hadapi. Ya. Oke, kira-kira itu Pak ini Ardi. Ya Pak. Mungkin cukup. Ada teman-teman untuk di-share? Nggak ada? Udah Pak, cukup Pak. Ya, cukup ya. Oke, kalau Ya. cukup. Karena waktu tinggal 3 menit. Saya mohon maaf apabila Bapak tadi dalam bidang penjelasan kurang memuaskan dan sebagainya. Dan perkuliahan kita tinggal 3 kali loh ya. Tinggal 3 kali, hati-hati. Tolong, tugas individu harus segera diselesaikan. Mulai sekarang harus ikut, dan nanti Pak Suwardi harus negor ke teman-temannya. Tugas kelompok, tugas individu segera boleh begitu. Pak Suwardi harus banyak ini, jangan didiemin. Siap Pak. Ya, begitu. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran saudara di dalam slide ini, dan tolong Pak Kardi absensinya tolong ya nanti ke email Bapak aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama.